Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara minimalis finansial, hemat tapi tidak pelit. Kalau membicarakan perencanaan finansial, mungkin yang pertama kali terlintas di benak kita adalah hemat, menabung atau kencangkan ikat pinggang. Tapi sebenarnya kondisi keuangan yang sehat bisa dimulai dari budgeting yang tepat. Salah satu jurusnya adalah dengan menerapkan gaya hidup minimalis. Sebagian besar dari masyarakat modern yang akrab dengan media sosial, promo, marketplace, dan layanan pesan antar, godaan untuk belanja setiap saat ada di depan mata. Kalau tidak kuat iman, bisa-bisa tekor setiap bulan. Hiduplah dengan berkecukupan. Menurut perencana keuangan Widya Yuliarti, disinilah terletak keuntungan jadi minimalis. Prinsip minimalisme dijabarkan Widya sebagai gaya hidup berkecukupan yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada istilah beli-beli hanya karena diskon atau barang lucu. Menurutnya, dengan mengendalikan keinginan berbelanja, uang yang dihemat bisa dialokasikan untuk investasi. Minimalis ini sebenarnya gaya hidup yang berkecukupan. Kita terkadang belum bisa mengontrol keinginan kita. Bagaimana cara yang mengontrol pengeluaran? Apa yang benar-benar kita butuhkan? Dengan gaya hidup minimalis, kita jadi tahu sebenarnya apa saja yang kita butuhkan, sehingga nanti kita tidak akan membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Dari uang yang selama ini kita pakai untuk barang-barang yang tidak kita butuhkan itu, sebenarnya bisa kita alokasikan untuk berinvestasi. Prinsip minimalisme ini bisa menjadi solusi bagi mindset yang salah tentang cara membelanjakan uang, apalagi generasi sekarang yang punya istilah FOMO atau fear of missing out. Takut dibilang ketinggalan zaman, takut dianggap tidak tahu tren, atau takut kehilangan momen yang lagi terjadi. FOMO ini tidak berlaku untuk orang minimalis. Kalau bukan sesuatu yang benar-benar mereka butuhkan, mereka tidak akan membelinya, meski ada uangnya sekalipun. Orang-orang minimalis tidak akan merasa FOMO. Misalnya, teman-temannya punya mobil terbaru, dan dia juga punya uang untuk membeli itu. Tapi buat apa? Mobil keluaran lama juga tidak masalah. Bukan untuk gaya-gaya. Jadi membeli barang sesuai fungsi, bukan karena FOMO. Meski banyak membatasi pengeluaran belanja, gaya hidup minimalis tidak sama artinya dengan pelit. Saat kamu ingin hidup minimalis, sebenarnya kamu tahu bahwa kamu bisa membeli barang itu. Kamu memilih untuk tidak membelinya karena sadar bahwa tidak butuh barang tersebut. Kontrol diri inilah yang menurut dia menjadi kunci hidup minimalis. Minimalis versus frugal. Beberapa dari kamu mungkin menyamakan prinsip minimalis dalam finansial ini dengan gaya hidup frugal. Frugal didefinisikan sebagai gaya hidup cerdas secara ekonomis, di mana kamu tahu bagaimana cara mengatur pengeluaran dan menjadi konsumen yang bertanggung jawab. Tapi ada sejumlah perbedaan antara frugal dan minimalisme. Kalau minimalis, butuhnya satu ya beli satu, tidak peduli harganya berapa. Kalau frugal, lebih melihat segi uangnya. Orang frugal akan beli yang paling murah. Kadang-kadang frugal ini, jeleknya adalah harga murah biasanya harus beli dalam kuantitas banyak. Misalnya, seperti ada promo, harus beli 3, maka dia akan beli 3, karena akan lebih murah daripada beli 1. Meski demikian, konsep minimalis dan frugal bisa dikombinasikan. Membahas aspek finansial dan kaitannya dengan prinsip minimalisme kadang membuat kita salah kaprah dalam memahaminya. Hidup minimalis bukan berarti pelit dengan diri sendiri sampai menggunakan barang termurah yang berkualitas rendah. Hidup minimalis juga bukan sekedar memiliki barang sesedikit mungkin. Mindset yang dipakai dalam prinsip minimalisme adalah quality over quantity. Kualitas dibandingkan kuantitas. Konsep minimalis biasanya tidak cuma punya misalnya 25 barang. Sebenarnya tidak. Konsep minimalis bukan sekedar harus punya 4 baju. Konsep minimalis adalah yang secukupnya, sesuai kebutuhan. Bukan berarti bahwa punya uang terus beli barang itu tapi sebenarnya tidak butuh. Mengubah mindset memang tidak gampang, apalagi soal keuangan. Butuh waktu yang cukup lama serta kesadaran diri untuk mengamankan masa depan dengan perencanaan keuangan yang baik. Tapi kamu bisa memulainya dengan menerapkan jurus-jurus jitu pengaturan keuangan. Sebagai langkah awal memulai gaya hidup minimalis dalam bidang keuangan, ini adalah tips yang bisa kamu simak. Yang pertama, ketahui apa yang benar-benar kamu butuhkan. Kalau memang harus beli atau upgrade barang baru,
Lakukan karena itu memang sesuai dengan kebutuhan kamu, bukan karena takut ketinggalan zaman. Kedua, membuat pembukuan alias mencatat pemasukan dan pengeluaran. Dari situ, akan terlihat kemampuan finansialmu seperti apa dan bagaimana kamu menghabiskan uang. Tidak hanya mengontrol keuangan, kamu juga bisa mengontrol diri saat ada keinginan belanja. Ketiga, pakai prinsip kualitas dibanding kuantitas. Memprioritaskan kualitas adalah salah satu prinsip minimalis supaya tidak kemudian menumpuk barang. Asalkan berkualitas, tidak masalah mengeluarkan uang untuk barang yang kita butuhkan. Keempat, menggabungkan prinsip minimalis dengan gaya hidup frugal. Belilah apa yang kamu butuhkan saja, dengan tetap melakukan pembelian seekonomis mungkin, tapi jangan kompromi untuk masalah kualitas. Menjadi seorang minimalis tidak berarti menjadi menyusahkan diri sendiri. Kalau diterapkan dengan benar, konsep hidup ini tidak hanya akan memberikan kebebasan finansial, tapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan membuat hidup kamu lebih bahagia. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.